Halo, saya Dr. Peter Yan Limas dari Digestive Health Bariatrics and Digestive Diseases. Hari ini saya akan memberikan paparan mengenai esophagitis, artinya peradangan kerongkongan, ya, karena reflux. Tapi dari kacamata seorang endoskopis, ya, apa sih yang kita lihat pada waktu melakukan endoskopi dan melihat, oh ini esophagitis, ini adalah reflux, gitu, ya. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tetap update dengan informasi terbaru. Pertama-tama tapi adalah bahwa saya ingin menyatakan bahwa apa yang saya berikan ini adalah bersifat informasi, ya, bukan merupakan suatu konsultasi dokter pasien. Ya, jadi apapun yang Anda lihat di sini, apapun yang Anda simpulkan harus dikonsultasikan lagi dengan seorang dokter yang Anda kenal. Jadi ini adalah esofagus, ya. Esofagus itu adalah kerongkongan, ya, beda dengan tenggorokan. Ya, kalau kalian lihat ini adalah kerongkongan, ya, mulai dari sini ini adalah lambung, ya, ini ada kerongkongan terus naik dia sampai ke atas terus sampai di sini. Daerah ini adalah tenggorokan, ya. Jadi mohon dibedakan tenggorokan dengan kerongkongan. Ini adalah radang kerongkongan yang grade A, ada 4 grade, ya, ABCD, ya. Ini adalah grade A, di mana kita lihat ada garis-garis merah, ya. Tapi garis-garis merah ini panjangnya adalah 5 mm paling besar, ya. Jadi kalau kita lihat ini adalah lambung, di bawah sini ada lambung semuanya, ya, dan ini adalah kerongkongan ke atas, ya. Jadi ini adalah garis-garis merah yang menandai suatu esophagitis, suatu peradangan. Kalau kita lihat grade B-nya, ya, masih sama sebenarnya, ya. Grade B ini, ya, dia masih juga berbentuk garis, tapi dia sudah lebih panjang, ya, lebih panjang, lebih dari 5 mm. Kemudian kita lihat lagi grade C, ya, kita lihat sudah ada panjang juga, tapi mulai nyebrang, ya, mulai menyeberang dari, kita lihat ini biasanya adalah letaknya di daerah lipatan, ya, dari lipatan. Nah, ini dia antara lipatan 1 dan lipatan kedua ini sudah ada menyeberang, ya. Ini adalah grade C, tapi masih kurang dari 75% lingkaran. Kalau grade D sama seperti grade C, cuman dia sudah melingkar, ya, hampir semuanya kena, ya. Ini adalah grade D. Kita lihat, ya, ini adalah video endoskopi dari seorang endoskopis, jadi video endoskopinya. Ya, kalau kita lihat ini sekarang kita berada di dalam kerongkongan, ya, masuk ke dalam terus lanjut, ya, jalan ke dalam. Nah, ini udah mulai menuju ke akhir dan kita bisa lihat di sini, ya, mulai ada merah-merah, ya. Kita lihat ini merah-merah, ini adalah suatu esophagitis, ya, daerah-daerah ini. Ya, kita bisa lihat. Ini adalah slow motionnya lebih jelas, ya. Ada di merah-merah ini, ya, garis-garis merah ini. Dan kita lihat juga sini dia mulai ada yang menyeberang, ya, menyeberang dari satu lembah ke lembah yang lain, gitu, ya. Nah, kalau sudah menjadi ini, kita bisa lihat lebih jelas ini, ya. Ini adalah garisnya, ya, dan dia menyeberang ke mucosal fold sebelahnya, ya. Ini panjang, ya, karena di sambungan antara kerongkongan dengan lambung itu ada di bawah banget, ya, di bawah sini nih, ya. Jadi terus ke bawah, dia ke bawah sana, ya, itu adalah lambung. Jadi si garis-garis merah ini panjang sekali, ya, panjang sekali sampai ke antara dari sini sampai terus ke bawah, sampai ke bawah sana, ya. Jadi panjang sekali. Ini udah pasti lebih dari 5 mm. Nah, apa penyebabnya? Ya, penyebabnya bisa adalah lifestyle. Misalnya Anda, ya, banyak merokok, banyak minum alkohol, mungkin, ya, peminum kopi yang berat,
yaitu semuanya akan mempengaruhi. Ya, atau hernia, ya, kalau ada hernia di daerah kerongkongan bawah, ya, di mana sebagian dari lambung itu naik ke atas, ya, ini adalah otot penjepitnya, tapi lambungnya sudah di atas dari otot penjepitnya, ya pasti akan terjadi peradangan kerongkongan nantinya. Obesitas ini juga bisa, ini adalah satu faktor risiko terjadinya esofagitis. Ya, makanya kalau kita obesitas terus kita kurangi berat badan, kadang-kadang itu GERD-nya atau esofagitis juga akan menghilang. Atau pemasangan balon, ya, balon intralambung bisa juga menyebabkan suatu GERD, walaupun ya tidak selalu. Atau misalnya sleeve gastrectomy. Ya, sleeve gastrectomy kita tahu bahwa itu adalah suatu prosedur yang menimbulkan GERD, yang ada kecenderungan akan menimbulkan GERD. Atau sleeve plus, misalnya sleeve dengan suatu sadi misalnya, ya, itu juga ada kecenderungan timbul GERD. Bisa, tapi belum tentu. Nah, kalau udah timbul begitu, sebenarnya yang paling baik itu, artinya kalau kita sudah lewat endoskopi, sudah melihat ada GERD, ada esofagitis, maka tentunya kalau kita rencanakan tadinya sleeve, maka ini harus dirubah. Ya, rencana operasi dari sleeve harus dirubah menjadi ini. Ya, ini adalah Roux en Y gastric bypass. Ya, bentuknya seperti ini. Ya, dia akan bagus karena lambung yang menghasilkan asam itu tinggal kecil. Ya, cuma kira-kira 20 cc. Ya, 20 cc dan langsung disambung ke usus halus. Sehingga kemungkinan terjadinya asam ini naik ke atas lagi ke sana, ya, itu menjadi kecil. Ya, ini adalah suatu operasi yang sudah lama, 70 tahun, tapi memang pembuatannya itu tidak mudah. Ya, memang tidak semua tim dokter siap untuk melakukan ini. Ya, saya tahu di tanah air banyak dokter-dokter yang mengerjakan ini, ya, mulai dari Dr. Reno di Bandung, ya, di Jakarta Dr. Erawan, Dr. Andi Wing mungkin juga mengerjakan. Tim saya juga mengerjakan semuanya dalam jumlah yang beda-beda. Yang mungkin malahan saya tidak tahu, mungkin itu adalah di luar negeri, ya, di negara tetangga. Saya dengar ada beberapa center yang hanya mengerjakan sleeve saja, yang mungkin ya not so desirable, ya. Kalau misalnya kita mengerjakan bariatrik, memang paling baik sih kita mempunyai persenjataan yang lengkap, ya. Itu karena kalau kita mengandalkan sleeve saja seperti yang terjadi di beberapa center di negara tetangga, mungkin itu nanti semuanya diarahkan ke sleeve dan itu tidak baik. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.